Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah Robert dan Meranti ya teman-teman ya. Kisah dari penulis favorit kita juga, Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah, yang pastinya selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai kelamaan, pasti dengan sabar kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Malam mencekam di rumah Robert. Kisah Robert dan Meranti. Meranti masuk ke dalam rumah, lalu duduk di samping ayahnya. Di kepalanya masih ada handuk yang dililit untuk mengeringkan rambutnya yang basah setelah mandi. "Hai Yon, gimana kabarmu sekarang?" tanya Ranti sambil tersenyum. Baik Ti, kamu bagaimana?" Ranti mengangguk sambil tersenyum lalu mengacungkan jempolnya di dekat pipi. Rion ikut tersenyum. Namun senyuman Ranti menghilang ketika ayahnya menceritakan tentang maksud dan tujuan Rion datang ke rumah mereka bersama pamannya. "Loh, memangnya abang gak cerita sama Rion?" tanya Meranti sambil menaik turunkan alisnya. Rustam pun menjadi bingung. "Itu loh, Ranti kan sudah dilamar Rohan, Bah," ujar Meranti yang langsung membuat mata Rustam melotot. Rohan yang baru ingin saja melangkah masuk ke dalam rumah pun menjadi ikut-ikutan kaget saat ia mendengar namanya dibawa-bawa. "Apa ini? Apa mungkin Ranti menyukaiku?" Rohan membatin, jantungnya langsung berdetak tak karuan antara senang dan kaget menjadi satu. Sebentar ya Yon, biar tidak terjadi salah paham. Aku sekalian ingin memperkenalkan calon suamiku," ujar Ranti. Lalu ia beranjak dari duduknya. Dia lalu menarik tangan Rohan yang saat itu sedang berdiri dengan perasaan campur aduk. Rohan duduk di dekat Meranti dan juga Rustam. Rohan hanya bisa tersenyum simpul menatap tamu-tamu yang ada di depannya. Raut wajah Rion seketika berubah saat dia melihat Rohan yang diakui oleh Meranti sebagai calon suaminya. Meskipun sulit untuk menerima semua itu, namun Rion tetap memaksakan dirinya untuk tersenyum dan memberikan ucapan selamat kepada Ranti. "Maaf Eti, kedatanganku membuat kesalahpahaman. Aku ikut bahagia kamu sudah menemukan orang yang akan mendampingimu," ucap Rion sebelum ia berpamitan pulang. Ranti pun mengangguk. "Aku juga yakin kok suatu hari nanti kamu akan menemukan perempuan yang jauh lebih baik daripada diriku," kata Ranti. Rion tersenyum simpul, matanya menatap Ranti dengan lembut. "Rohan, maaf ya, aku jadi membawa-bawa kamu. Aku sebenarnya mau menolak secara langsung tadinya, tapi kan gak enak. Sekali lagi, maafin aku ya Rohan," ucap Ranti saat Rion sudah pulang. Rohan terenyak kala mendengar perkataan dari Ranti. Ia tak bisa berkata-kata karenanya. "Aku itu menganggap Rion itu hanya sebatas teman, bukan dia yang aku inginkan menjadi suamiku. Aku menyukainya karena dia baik. Dia adalah satu-satunya orang yang perhatian padaku saat bersekolah dulu," kata Ranti. Rohan pun mengangguk. Ya, pupus sudah harapan Rohan ingin bersama Meranti karena mendengar dari perkataan gadis itu sudah pasti dia tidak akan mau menerima Rohan. Pemuda sekeren dan setampan Rion saja ditolaknya, apalagi Rohan yang hanya sudahlah, sudah jelas dia tidak akan mau denganku, batin Rohan. Keesokan harinya, saat itu Rohan sedang bersiap-siap untuk pulang, tapi tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang ke rumah Meranti. "Ranti ada Rus?" tanya salah satu dari ketiga orang yang datang itu kepada Rustam yang saat itu sedang duduk di teras rumah bersama istrinya. "Ada di dalam,"
Kalau boleh tahu, ada apa ini sebenarnya? Ujar Rustam. Gawat terus, gawat, ujar yang lain. Gawat, gawat. Apa itu gawatnya? Coba jelaskan pelan-pelan. Itu Nenek Sarina menghilang bersama cucunya yang masih kecil itu. Sudah dicari kemana-mana, tetapi tetap tidak ditemukan. Kurasa mereka masuk ke alam jin, Rus, ujar salah satu dari ketiga orang itu. Waduh, baik-baik, tunggu sebentar. Aku panggilkan anakku dulu. Nanti kita pergi ke sana bersama-sama, ujar Rustam. Rowan yang bersiap untuk pulang itu pun akhirnya membatalkan kepulangannya demi untuk membantu Meranti. Rustam, Ranti, Rowan dan ketiga orang yang menjemput Ranti tadi pun pergi bersama-sama menuju ke tempat di mana Nenek Sarina menghilang. Ranti menghentikan langkahnya, matanya terpaku pada sosok jin yang berada di rumah itu. Sosok itu sepertinya sedang berjaga. Rowan, panggil Meranti. Ya, aku yakin nenek dan cucunya itu bukan sekedar menghilang. Rowan mengangguk. Kita cari mereka sama-sama ya, Ti, ucap Rowan lembut. Ranti lalu mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan pihak keluarga Nenek Sarina, Ranti pun mengajak Rowan untuk menelusuri jejak si nenek yang tersisa. Jejak itu mengarah ke hutan yang ada di atas desa. Tanpa banyak bicara, mereka berdua terus melangkah dengan diiringi beberapa orang termasuk Rustam. Di sana ada pemukiman. Aku akan pergi ke sana sendirian. Kamu tunggu aku di sini aja ya, ujar Meranti. Kita pergi bersama, ucap Rowan. Bah, Abah tunggu saja di sekitar sini ya. Kami akan berusaha untuk membawa Nenek Sari dan cucunya juga pulang, kata Ranti pada sang ayah. Rustam lantas mengangguk, matanya lekat menatap Ranti dan Rowan yang berjalan masuk lebih jauh ke arah hutan. Orang-orang di sini tidak terlalu ramah, jadi kamu tetap berada di dekatku ya, ucap Ranti kepada Rowan. Rowan tersenyum. Tampaknya Rowan salah mengartikan maksud dari ucapan Ranti padanya. Dia mengira jika Ranti takut hingga memintanya untuk tidak jauh-jauh. Kamu tenang saja, Ti. Aku akan selalu ada di dekatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, kata Rowan lembut. Iya, sebaiknya memang begitu. Karena dulu aku pernah kesini 2 kali. Itu pun karena membantu orang. Dari situ aku tahu kalau mereka di sini tidak menyukai manusia. Salah sedikit saja mereka pasti akan marah, ujar Meranti. Senyum manis di bibir Rowan seketika lenyap. Ia baru menyadari arti dari perkataan Ranti tadi. Aku tidak ingin pulang, ujar Nenek Sarina saat diajak oleh Ranti pulang. Wanita renta itu berada di sebuah rumah bersama beberapa makhluk yang sepintas wajah mereka sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki garis antara bagian atas bibir dan bawah hidung. Kenapa nenek gak mau pulang? Tanya Ranti dengan nada yang lembut. Aku tidak mau. Anak dan menantuku jahat. Menantuku sering memukuliku dan juga cucuku. Kami nyaman tinggal di sini. Kami tidak ingin kembali ke rumah itu lagi, ujar Nenek Sarina. Meranti menatap Rowan. Raut wajahnya tampak sedih. Pulanglah kalian. Mereka akan menjadi bagian dari kami mulai sekarang, ujar seorang lelaki parubaya. Suaranya terdengar berat dan menyeramkan. Rowan memegang tangan Ranti, menariknya untuk menjauh. Tapi Rowan menggeleng. Nanti, itu sudah pilihan mereka. Kita tidak punya hak untuk memaksa mereka pulang. Ranti melepaskan pegangan tangan Rowan. Tapi aku nggak mau mereka di sini. Mereka harus pulang biar masalah kekerasan itu bisa diurus, ujar Ranti. Rowan menggelengkan kepalanya. Akhirnya mau tak mau Ranti pun ikut pergi. Dengan berat hati dia meninggalkan Nenek Sarina dan cucunya di pemukiman itu. Aku yakin mereka akan bahagia di sana, ujar Rowan. Ranti tak menjawab, wajahnya sendu. Kamu tahu anak dan menantu yang nenek itu bicarakan? Tanya Rowan. Iya, anaknya perempuan. Dulu dia janda anak satu, menikah dengan laki-laki pengangguran dan suka main perempuan, jawab Ranti. Rowan menghela nafas panjang. Nanti beritahu aku yang mana orangnya, ujar Rowan. Memangnya kamu mau apa? Tanya Ranti yang langsung mengetikkan angkanya. Ia menatap wajah pemuda itu. Dari matanya terlihat kilatan amarah. Ranti menarik tangan Rowan. Rowan, memangnya kamu mau apa? Tanya Ranti lagi. Orang itu harus diberi pelajaran, Ti. Memangnya kamu mau kena hukum adat?
gara-gara memukuli orang sembarangan? Tanya Ranti. Kalau memang begitu, maka aku akan membunuhnya secara halus. Ranti terdiam, meskipun hatinya mendukung atas apa yang Rowan katakan, namun ia tak boleh membiarkan Rowan melakukan hal itu. Jangan, Wan. Kenapa? Kenapa kamu berpihak pada orang jahat yang bahkan dengan teganya memukuli nenek yang tua renta dan anak sekecil itu? Aku akui, kamu memang gadis yang baik, dan aku juga berjanji untuk selalu menuruti apapun keinginanmu. Tapi maaf, Ti, untuk kali ini, kalau kamu menyuruh aku untuk berhenti, aku tidak bisa. Dia orang jahat, Ti. Sudah seharusnya dia menuai akibat dari kejahatannya, ujar Rowan dengan mata yang tampak berapi-api. Ranti terdiam. Dia mengelus-ngelus lengan Rowan pelan mencoba menenangkan pemuda itu. Kurasa kamu benar. Kita harus memberikan orang itu pelajaran, tapi bukan dengan kekerasan, ujar Ranti kemudian. Apa maksudmu? Kita buat saja agar dia mendapatkan sanksi sosial, ujar Ranti yang langsung disetujui oleh Rowan. Alhasil, hari itu Rowan tak jadi pulang karena membantu Ranti untuk mencari nenek Sarina dan mengurus anak serta menantu dari nenek tersebut agar mereka mendapatkan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan. Beberapa orang yang pernah terlibat berkelahi dengan menantu sang nenek pun semakin memusuhinya. Malam itu, Rowan duduk di teras rumah bersama Rustam, sementara Ranti berdiri di depan pintu memperhatikan keakraban sang ayah dan pemuda itu. Andai apa yang Kak Awang katakan itu benar, Ranti membatin. Bibir tersenyum kala mengingat apa yang Awang katakan pada Rowan sewaktu di acara pernikahan As di waktu itu. Ranti, panggil ibunya. Iya, Mah. Ini, antar kopi untuk abangmu dan juga Rowan. Ranti lantas berbalik menuju ke arah dapur, mengambil 2 gelas kopi dan setoples kue kering, lalu mengantarkannya kepada Rustam dan Rowan yang masih asyik mengobrol. Sebenarnya, sudah cukup lama saya ingin masuk Islam, Mang, ucap Rowan. Ya, kalau memang kamu bersungguh-sungguh ingin masuk agama Islam, Amang nanti bisa bantu. Tapi cuma satu pesan Amang. Agama itu bukan untuk dipermainkan. Jadi jangan sampai keluar masuk. Kamu paham maksud Amang kan? Rowan mengangguk. Ranti mengerutkan alisnya. Rowan ingin masuk Islam. Batinnya bertanya-tanya. Memangnya apa yang membuatmu ingin masuk Islam, Wan? Tanya Ranti. Rowan menunduk. Bayangan wajah Ranti memenuhi isi pikirannya saat itu. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab pertanyaan Ranti. Aku hanya merasa damai saat mendengarmu membaca kitab sucimu, jawab Rowan kemudian. Ranti tersenyum. Aku juga suka mendengar orang yang membaca Alkitab, ujar Ranti sambil tersenyum. Tapi agamaku keharingan, Ti, ucap Rowan yang langsung membuat wajah Ranti merona merah. Maksudku, aku juga suka mendengar orang lain membaca Alkitab, tapi bukan berarti aku ingin masuk Kristen. Begitu kah? Iya, pasti ada alasan lain yang lebih kuat kan selain itu? Tanya Ranti membuat wajah Rowan memerah seketika. Ranti, pertanyaanmu itu dah, tegur Rustam. Ranti langsung menundukkan kepalanya. Ranti, kamu mau kan mengajariku membaca kitab sucimu nantinya? Tanya Rowan pelan. Ranti mengangkat wajahnya, lalu ia mengangguk. Senyum manis tersungging di bibir Rowan. Lampe, aku penasaran, apa ya kira-kira alasan Rowan yang sebenarnya? Apa jangan-jangan itu karena aku? Tanya Ranti pada Lampe. Wajah Ranti tampak memerah saat ia mengatakan hal itu. Aku rasa dia memang menyukaimu, Ranti, ujar Lampe. Iya kah? Tapi kenapa tidak ada pergerakan dari dia, Pe? Harusnya kan kalau orang suka kan bisa langsung bilang, ujar Meranti berbisik. Mungkin dia merasa tidak setara denganmu, ujar perempuan bergaun merah seraya duduk di samping Ranti. Tidak setara? Tidak setara apanya? Memangnya aku ini siapa? Aku kan juga anak orang biasa, bukan anak raja, ujar Ranti. Tapi kamu baik, sementara dia juga baik. Hanya saja dia tersalah jalan, potong Ranti cepat. Kedua temannya itu pun terdiam. Tak kenapa, semakin lama aku merasa
Aku semakin menyukai Rowan, tapi tidak hanya sekedar suka. Aku aku juga menyayanginya. Aku sangat takut jika sampai terjadi apa-apa padanya, ucap Ranti pelan. Kenapa tidak kau saja yang lebih dulu mengatakan apa yang kamu rasakan padanya? Tanya Lampe. Ranti menghela nafas panjang. Aku tidak punya pengalaman, Pe. Selain itu, aku juga takut dia tidak mempunyai perasaan yang sama denganku. Aku takut kalau itu semua hanya akan membuatnya menjauh dariku, jawab Ranti. Lalu mau sampai kapan kamu menunggunya? Tanya perempuan bergaun merah. Ranti menggeleng. Bagaimana kalau kami bantu? Tanya Lampe. Ranti menggeleng dengan cepat. Jangan, tidak usah. Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya, ucap Ranti. Tapi kalau akhirnya dia memilih orang lain, bagaimana? Tanya Lampe. Ya bisa apa aku kalau memang itu yang dia mau, ucap Ranti lesu. Rowan berbaring, matanya menatap ke arah langit-langit rumah. Aku tidak boleh berkecil hati. Kesempatan itu pasti ada. Aku hanya perlu menunggu hingga waktunya tiba. Gumam Rowan seraya memejamkan matanya. Terima kasih atas semuanya ya Ranti. Aku pamit pulang dulu ya, ujar Rowan berpamitan. Ranti mengangguk, bibirnya masih mengulum senyum. Nanti kembali lagi ya, kata Meranti. Rowan mengangguk sambil tersenyum. Setelah Rowan pergi, Ranti pun lantas menaiki tangga jamban untuk kembali lagi ke rumahnya. Untuk persiapan mendekati gadis muslim kurasa, ujar Rustam sembari tertawa. Entah apa yang sedang orang tuanya bicarakan. Ranti hanya mendengar sekilas saja. Ranti, panggil ibunya. Iya mah. Rowan sudah pulang? Tanya Nia. Sudah mah, katanya. Tadi dia akan datang kemari lagi bersama dengan Robert, ujar Rustam. Iya, kan memang dia mau masuk Islam, sahut Ranti. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Di malam harinya, saat itu Ranti sedang memasak mie instan karena perutnya yang tiba-tiba saja terasa lapar di tengah malam. Sambil menunggu minyak matang, Ranti pun duduk di kursi yang berada di dekat jendela kecil di dapur rumahnya itu. Kalau jendela itu dibuka, maka akan memperlihatkan pemandangan sungai yang sering digunakan Ranti dan keluarganya untuk mandi. Rustam, Rustam, Nia, suara seseorang setengah berteriak memanggil nama ayah dan ibunya Ranti dari arah luar rumah. Ranti tahu suara itu ya, itu adalah suara Amang Tago. Namun Ranti memutuskan untuk tetap berada di dapur sementara dari kamar orang tuanya terdengar suara ayah dan ibunya Ranti yang baru bangun dari tidur mereka. Ada apa Gu? Tanya Rustam sembari mengerjapkan mata yang masih terasa kelat. Maaf Rus, aku mengganggu kalian di tengah malam seperti ini. Anurus, menantuku kesurupan, ujar Amang Tago. Kesurupan? Bagaimana bisa? Tanya Rustam. Aku juga tidak tahu Rus. Tiba-tiba saja dia berteriak-teriak, menjerit, dan hampir menusuk as dengan gunting. Nanti ada kan? Ada. Sebentar ya, aku bangunkan dulu, ujar Rustam lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kamar Ranti. Tapi di dalam kamar anaknya itu, Rustam tidak menemukan Meranti. Loh, Ranti, mana Ranti? Tanya Rustam pada istrinya. Wajahnya terlihat panik karena anak gadisnya itu tidak ada di dalam kamarnya. Bah, nanti lagi di dapur masak mie, ujar Ranti memanggil ayahnya. Rustam berlari ke arah dapur. Dia langsung menghela nafas lega saat melihat Ranti yang sedang makan mie di dapur. Ada amangmu itu di luar. Dia mau minta tolong. Gak mau abah, cari orang lain saja. Ranti takut berurusan sama menantu Amang. Takutnya difitnah macam-macam lagi, ujar Ranti pelan. Rustam menggeleng. Kalau bisa membantu, kenapa tidak? Ya kalau abah sih tidak memaksa. Cuma ya kamu tahu sendiri kan, kalau jadi orang pendendam itu tidak baik, ujar Rustam lembut. Ranti gak dendam bah, Ranti cuma masih ingat dan gak akan bisa lupa begitu saja bah. Rustam menghela nafas panjang. Sudahlah kalau begitu, ucap Rustam memaklumi. Namun saat ia ingin berbalik keluar, Ranti langsung berdiri. Ranti membantu pun karena Amang ya bah, Abah juga harus ikut ke sana, ujar Ranti. Rustam tersenyum. Ia lalu merangkul bahu anak gadisnya itu.
Bersama-sama, mereka pergi ke rumah Amang Tagu dan ternyata di sana istri As sudah tidak kesurupan lagi, dia sudah tenang dan sudah tidur. Aduh, maaf ya Rus, nanti maaf, ucap Amang Tagu merasa tak enak hati. Saran saya Mang, lebih baik nanti dibawa berobat ke teman saya saja. Pasti langsung sembuh. Usul Ranti, tak lupa. Ranti juga memberikan alamat Robert dan Rowan kepada Amang Tagu. Jadi, kamu tidak bisa bantu ya, Ti? Tanya Amang Tagu. Kalau saya kurang berpengalaman dengan orang kesurupan, Mang. Jadi, menurut saya lebih baik dibawa saja ke teman saya itu. Amang Tagu mengangguk. Dia setuju untuk membawa menantunya tersebut berobat pada Robert dan Rowan. Baiklah nanti, besok akan Amang bawa dia ke tempat temanmu itu, ujar Amang Tagu kemudian. Nanti mengangguk, bibirnya tersenyum simpul, lalu mereka pun pamit untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ranti langsung masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuh di atas kasur. Matanya sudah terpejam. Saat lamat-lamat, suara lampe terdengar. Udah apa sih, Pe? Tanya Ranti sembari membuka matanya. Awang. Baru mendengar awal perkataan Lampe, Ranti langsung terduduk, jantungnya berdegup tak karuan karena ia takut terjadi apa-apa pada sang kakak yang kala itu memang sedang bekerja. Kawang, Kawang kenapa? Tanya Ranti. Besok dia akan pulang, jawab Lampe. Mendengar itu, Ranti langsung menghela nafas lega. Syukurlah, aku sudah ketakutan tadi. Aku pikir terjadi sesuatu pada Kawang, ucap Ranti. Maaf sudah membuatmu takut, Ranti. Gak apa-apa, jawab Ranti tersenyum. Aku sudah rindu pada kakakku. Rasa kantukku jadi mendadak hilang deh, ucap Ranti kemudian. Ranti beranjak dari kamarnya. Kemudian ia masuk ke dalam kamar Awang. Ranti pun merebahkan tubuhnya di kasur itu. Dan tak butuh waktu lama, Ranti kemudian tertidur. Sekitar pukul 8 pagi, Amang Tagu ke rumah Ranti guna mengajak keponakannya tersebut untuk ikut pergi ke desa Robert dan juga Rowan. Meski awalnya Ranti tidak ingin ikut, namun setelah dibujuk sang ayah, akhirnya Ranti bersedia untuk ikut. Nanti kalau Awang datang, Abah akan ajak dia ke sana menyusulmu ya, ujar Rustam. Tapi janji ya, Bah. Iya, Ranti duduk di depan Amang Tagu. Di depannya ada As dan di depan As itu ada istrinya. Entah kenapa, semenjak kejadian waktu itu, Ranti mulai merasa kurang nyaman saat berada dekat dengan keluarga Amang Tagu. Walaupun sebenarnya dia sudah memaafkan dan tidak merasa dendam, tapi sulit untuk kembali akrab seperti dulu lagi. Apalagi istri As memang selalu menunjukkan ketidaksenangannya jika As maupun Amang Tagu mengajak Ranti mengobrol. Jadi sepanjang perjalanan Ranti hanya diam dan menjawab seadanya jika diajak berbicara. Untung saja selama perjalanan panjang itu kesurupan dari istri As tidak kambuh lagi, jadi perjalanan mereka bisa jauh lebih tenang. Singkat cerita, malam itu, akhirnya mereka sampai di desa tempat tinggal Robert dan Rowan. Di mana rumah temanmu itu, Ti? Tanya Mang Tagu. Sebentar ya, Mang, ucap Ranti. Lalu ia memanggil peliharaan Rowan. Dan setelah makhluk itu datang, Ranti pun dipandu untuk menuju ke rumah Robert. Untungnya, malam itu Robert dan Rowan ada di rumah saat Ranti tiba di sana. Kedua kakak beradik itu tampak sedang duduk-duduk di teras sambil menikmati kopi. Robert tersenyum lebar saat ia melihat kedatangan Ranti. Tidak kusangka kau akan datang kemari lagi, gadis kecil, ujar Robert seraya beranjak berdiri menyambut Ranti dan Amang Tagu. Iya kak, aku kesini untuk menemani amangku, jawab Ranti tersenyum. Ranti menyalami Robert dengan sopan. Wajah Rowan terlihat lebih bersemangat saat dia melihat kedatangan Ranti. Senang bertemu kalian lagi, ucap Robert seraya menyalami Amang Tagu, As dan juga istrinya As. Namun tiba-tiba saja di sini istrinya As jatuh pingsan, entah benar-benar pingsan atau dia hanya berpura-pura. Ranti juga tidak mengetahuinya. Dengan cepat, Robert menyuruh tamu-tamunya itu untuk masuk. As mengangkat tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah.
Di dalam, Rowan dengan sigapnya menggerai kasur untuk meletakkan tubuh istri As saat orang-orang sibuk mengurusi istrinya As. Ranti malah melihat-lihat pajangan-pajangan milik Robert yang ada di dinding. Ranti merasa kagum karena setiap benda-benda itu diisi oleh jin. Wow, gumam Ranti. Rowan tampak sibuk keluar masuk dapur untuk mengambilkan air hangat dan air untuk kompres. Ranti tersenyum kala memperhatikan pemuda itu. Ya, rasa sukanya kepada Rowan kini semakin bertambah. Setelah keadaan menjadi tenang, Amang Tagu langsung menanyakan kondisi menantunya itu kepada Robert. Sebenarnya menantuku ini kenapa nak Robert? Karena dia sering sekali kesurupan akhir-akhir ini. Melamun saja sedikit, dia langsung kesurupan. Tanya Amang Tagu. Kalau saya lihat, menantu Amang ini baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda penyakit non medis. Tapi saran saya, lebih baik Amang bawa dia ke rumah sakit saja. Siapa tahu ada penyakit medis yang bersarang di tubuhnya. Karena kalau penyakit medis, saya juga tidak bisa menanganinya. Itu bukanlah keahlian saya, ujar Robert. Sudah nak Robert, dalam waktu sebulan ini, kami sudah rutin ke rumah sakit membawanya. Dan dari pemeriksaan medis, menantuku ini sehat-sehat saja. Tapi dia sering mengeluh sakit. Dan akhir-akhir ini malah jadi sering kesurupan. Kata Mang Tagu. Robert menghela nafas panjang. Matanya beralih menatap ke arah Ranti yang duduk di pojokan sambil memainkan jari jemarinya sendiri. Hei kau, panggil Robert kepada Ranti. Ranti menoleh, mata mereka beradu. Ranti tersenyum setelah memahami maksud Robert. Iya kak. Kenapa kau tidak membantunya? Ujar Robert bertanya. Aku ingin kak, tapi aku tidak punya banyak pengalaman dalam membantu orang yang kesurupan. Robert kembali menghela nafas panjang. Baiklah, besok malam saya akan mencoba mengobatinya, ujar Robert. Kemudian lalu ia mempersilahkan Amang Tagu untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Rowan sudah bangun dan memasak makanan di dapur. Ranti yang memang sudah lebih dulu bangun, namun masih rebahan, lantas beranjak ke dapur menyusul Rowan. Ranti, sudah bangun? Tanya Rowan dengan senyum hangat di bibirnya. Ranti mengangguk, lalu ia duduk di dekat pintu. Rowan memasukkan air ke dalam ceret, lalu meletakkannya di atas tunggu dapur. Kamu mau minum apa, Ti? Kebetulan kami cuma punya minum-minuman saset, ujar Rowan sambil menunjukkan kopi renceng dan lain-lain. Samain aja deh sama punya kamu ya, ucap Ranti. Rowan mengangguk. Lalu ia mengambil gelas dan piring yang memang sudah disediakan untuk tamu yang beragama Islam. Kalau ceret ini aman, Ti. Kami tidak pernah merebus daging-dagingan di dalam ceret ini, ujar Rowan sambil tersenyum. Iya, aku juga tahu kok, jawab Ranti balas tersenyum. Di sini sepi sekali ya Wan ternyata, kata Ranti lagi. Ya, kalau di desanya ramai Ti, sama saja seperti di desamu. Cuma karena kami berdua tinggal di sini, ya begini, jadinya sepi. Ranti mengangguk. Dan karena kamu sudah ada di sini, bagaimana kalau nanti aku ajak kamu jalan-jalan, usul Rowan. Mau, boleh? Mau? Jawab Ranti cepat. Tapi nanti ya agak siangan kita beli bahan makanan ya, kata Rowan. Ranti pun mengangguk. Tapi pacarmu gak marah kan Wan? Pacar? Aku tidak punya pacar Ti. Beneran? Iya, kan aku sudah pernah cerita sama kamu. Ranti mengangguk. Kenapa? Rowan sama sekali tidak memahami maksud dari Ranti. Apa Rowan hanya berpura-pura atau jangan-jangan Rowan memang tidak menyukainya? Pikiran-pikiran seperti itu seketika memenuhi otak Meranti. Ranti menghela nafas panjang. Hei, bergosip apa kalian berdua? Tanya Robert yang baru saja muncul. Robert lalu mencuci wajahnya dengan menggunakan air di dalam ember hitam. Siapa yang bergosip? Kami cuma mengobrol, ujar Rowan. Robert menjawab. Ia lantas mengambil gelas kosong dan sendok, lalu mengambil kopi dari dalam toples. Aroma wangi jahe dari toples kopi itu sangat-sangat harum. Wah, jadi walaupun tinggal serumah, bahan makanan kalian masing-masing ya? Tanya Ranti. Rowan pun tertawa. Bukan begitu Ti, tapi Robert itu memang lebih suka dengan kopi tumbuk. Dia itu kurang menyukai kopi-kopi saset seperti ini. Kalau aku sih,
Yang penting manis, aku suka, ujar Rowan. Kalau kamu lebih suka mana, Ti? Kopi buatan sendiri atau kopi instan? Tanya Robert seraya duduk di dekat Ranti. Semuanya Ranti suka, jawab Ranti sambil tersenyum. Oh, jadi kalau begitu kau juga suka Rowan tentunya, ujar Robert sambil tersenyum. Perkataan Robert itu membuat Ranti dan Rowan langsung salah tingkah. Wajah keduanya tampak merah merona karena malu. Melihat tingkah keduanya, senyum Robert semakin melebar. Airnya sudah mendidih, Tuan, tanya Robert membuat Rowan gelagapan. Tidak lama kemudian, Amang Tagu yang baru bangun itu pun ikut bergabung bersama mereka. Setelah menghabiskan kopinya, Robert lantas berpamitan pada Ranti dan Amang Tagu untuk memberi makan ternaknya. Mau ikuti? Tanya Robert pada Ranti. Ranti mengangguk. Lalu kemudian izin pada sang paman. Rowan menatap kepergian Ranti dan Robert. Ia menghela nafas panjang. Wah, nyaman sekali rumah kalian ini ya, ujar Amang Tagu memulai obrolan dengan Rowan. Ranti, panggil Robert. Iya kak, jawab Ranti sambil berusaha mengimbangi langkah Robert. Kau sengaja kan membawanya kemari? Tanya Robert. Ya habisnya aku juga bingung kak, aku tidak melihat adanya makhluk halus di sekitarnya. Bocah ini, ujar Robert menggerutu. Ranti lalu menceritakan permasalahan yang pernah terjadi antara keluarganya dan Amang Tagu semenjak kehadiran istri As. Oh, jadi begitu. Aku rasa dia hanya berpura-pura untuk menghindari penghakiman dari keluarga suaminya, ujar Robert. Ranti mengangkat baunya. Dia menatap ke arah babi-babi milik Robert yang terlihat lucu dan menggemaskan. Kenapa kau senyum-senyum sendiri? Tanya Robert. Gak apa-apa kak, babinya lucu-lucu. Lebih lucu mana? Babi itu atau Rowan? Rowan lah. Maksudku Rowan kan manusia, mana boleh disamakan dengan babi itu. Robert jahat, ujar Ranti segera meralat jawabannya. Robert tertawa kencang melihat wajah Ranti yang sudah memerah. Jujur saja, kau menyukai Rowan kan? Tanya Robert. Aku duluan ke rumah, ujar Ranti lalu segera berbalik meninggalkan Robert. Dasar anak-anak, ujar Robert lalu kembali melanjutkan tugasnya. Saat Ranti sampai di rumah Robert, ternyata di sana sudah ada Awang dan juga ayahnya yang sedang mengobrol bersama Rowan dan juga Amang Tagu. Ranti langsung berlari mendekati kakaknya, menyandarkan kepalanya dengan manja pada bahu sang kakak. Oh, jadi ini calon suamimu itu, Ti, ujar Awang sambil tersenyum. Ranti tahu pasti ayahnya sudah menceritakan semuanya pada Awang. Ranti langsung mencubit lengan kakaknya. Awang mengadu sambil mengusap lengannya yang tadi dicubit Ranti. Sorenya, setelah Awang sampai di rumah, kami langsung berangkat. Di perjalanan Awang tidur dan bangunnya tengah malam. Nah, dari situ kami bergantian mengemudikan Cis, ujar Rustam. Ranti pun mengangguk. Makasih ya, Bah, ucap Ranti. Rustam pun tersenyum. Kamu tadi dari mana, Ti? Tanya Awang seraya beranjak dari duduknya. Dia berjalan ke halaman rumah sambil merentangkan kedua tangannya. Tadi ikut Kak Robert ngasih makan babi-babinya. Babinya lucu tahu kak, ujar Ranti sambil mengikuti Awang. Kayak tidak pernah melihat babi saja kamu, Ranti tak menjawab. Memangnya apa sih penyakitnya istrinya As? Sampai kamu angkat tangan, tanya Awang setengah berbisik. Ranti mengangkat baunya. Kurang tahu kak. Apa jangan-jangan dia itu cuma pura-pura ya? Tanya Awang. Entahlah. Di malam harinya, Robert dan Rowan menyiapkan perlengkapan untuk ritual pengobatan, dan Ranti pun diajak serta untuk turut membantu kedua kakak beradik tersebut. Sementara Rustam dan Amang Tagu duduk menunggu dengan perasaan cemas. Berbeda dengan Awang yang tampak santai, bahkan ia tidur lebih dulu di sudut ruangan beralaskan kasur tipis dan berselimut kain sarung. Kemenyan ditaburkan ke bara api, diikuti dengan Robert yang mulai merapalkan mantra-mantra. Tiba-tiba saja angin berhembus lembut di ruangan tersebut. Ranti tercengang melihat kemunculan sosok lain di ruangan itu. Sosok berwujud kakek tua yang tidak mengenakan baju itu berjalan mendekat ke arah istrinya As, dan tiba-tiba saja dia masuk.
Seketika, kelakuan istrinya As langsung berubah menjadi seperti laki-laki, namun tidak lama kemudian, sosok itu keluar lagi. Robert mendekat pada istrinya As. "Hmm, bagaimana rasanya dirasuki? Beda kan? Aku tidak akan mengatakan apa-apa pada mertua dan juga suamimu. Tapi dengan syarat, kau harus berhenti berulah. Karena kalau kau masih berpura-pura, maka aku tidak akan segan-segan menyuruh peliharaanku tadi masuk lagi kembali ke dalam tubuhmu," ujar Robert pelan. Seketika, istrinya As menangis sesenggukan. Tubuhnya masih ditahan oleh sosok kakek tua tersebut hingga membuatnya tak bisa bergerak. "Kau mau menuruti semua perkataanku kan?" tanya Robert. Istrinya As mengangguk. Lalu Robert langsung memerintahkan kakek tua itu untuk pergi. Robert juga membiarkan istri As untuk keluar dari ruangan itu. Ranti menatap Robert. Robert menanggapi tatapan Ranti dengan senyuman simpul dan menaikkan kedua alis. Tidak lama kemudian, Robert keluar diikuti Ranti dan juga Rowan. Terlihat Amang Tagu yang sudah bersiap ingin menanyakan tentang menantunya kepada Robert. "Dia sudah sembuh sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi," ucap Robert sebelum Amang Tagu bertanya. Semua orang langsung menghela nafas lega. Begitupun juga dengan Rustam. Namun saat Amang Tagu ingin memberikan bayaran atas pertolongan Robert, Robert langsung menolaknya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara angin ribut di luar rumah. Ranti menutup telinganya. Dia benar-benar terganggu dengan suara-suara nyaring yang sepertinya berasal dari makhluk-makhluk halus yang mengelilingi rumah itu. "Sial," umpat Robert setelah mengintip keluar. "Ada apa nak, Robert?" tanya Rustam. "Jangan ada yang keluar rumah. Kita sedang diserang," ujar Robert. "Rowan, kau bantu aku pagari rumah," lanjut Robert dengan cepat. Rowan menuruti perintah Robert. "Jangan biarkan mereka masuk," ujar Robert lagi. Malam itu seketika menjadi kacau. Semua orang yang berada di sana menjadi panik. Bahkan Awang yang sudah tertidur pulas pun langsung dibangunkan oleh Robert. Semua orang disuruh untuk masuk ke dalam ruangan yang dindingnya sudah dilapisi dengan kain hitam. Sementara Robert dan Rowan berjuang untuk menjaga agar rumah tetap aman dan memastikan makhluk-makhluk yang berada di luar itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ranti masih memegangi telinganya. Suara-suara dari makhluk itu membuat telinganya kesakitan. Tiba-tiba saja tubuh Ranti ambruk, tubuhnya lemas. Rustam dan Awang menjadi panik. Selagi Rustam berusaha membangunkan Ranti dengan cepat, Awang berlari keluar untuk meminta pertolongan pada Robert dan Rowan. "Rowan, tolong Ranti," ujar Awang menggagalkan fokus Rowan. Ranti kenapa?" tanya Rowan panik. Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba jatuh pingsan." Dengan cepat, Rowan berlari menghampiri Ranti. "Ranti," panggil Rowan. Rowan tahu saat itu jiwa Ranti sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Nafas Rowan terdengar berat. Dia lantas duduk bersila, memejamkan mata dan saat Rowan membuka matanya, dia tetap tidak melihat keberadaan Ranti di sana. Sepertinya Ranti sudah pergi entah kemana. "Jangan keluar," ujar Robert. Ketika Rowan ingin melangkah keluar, namun sepertinya Rowan tidak peduli. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah menemukan Ranti dan membawanya kembali. Di luar sana ternyata sangat kacau. Pertarungan di antara peliharaan mereka dan jin-jin kiriman yang ditugaskan menyerang mereka, semua itu benar-benar kacau. Di sisi lain, saat itu Ranti dan kedua temannya, yakni Lampe dan perempuan bergaun merah, sudah dibawa oleh salah satu makhluk yang bertubuh sangat tinggi. Ranti mengikutinya secara sukarela karena makhluk itu mengancam akan membunuh ibunya yang sekarang sedang sendirian di dalam rumah. Serangan mendadak itu membuat Ranti tak bisa melakukan apa-apa, termasuk untuk memerintahkan teman-temannya untuk menjaga sang ibu. Ranti dibawa ke hadapan dua orang laki-laki yang usianya mungkin sepantaran dengan Robert. Suara tawa terkekeh terdengar dari salah satu orang itu. Saat ia mendekat ke arah Ranti, Lampe langsung menghadangnya. "Kalau sampai peliharaanmu berani menyentuhku, maka akan aku pastikan peliharaan yang aku kirim untuk menyakiti ibumu akan langsung membunuhnya," ujar orang itu hingga membuat Ranti ketakutan.
Jangan sampai, ujar Ranti dengan suara gemetar menahan amarah saat lampu budur. Lagi-lagi orang itu tertawa. Banyak dari kami mati sia-sia karena ulah dari temanmu. Dan sekarang akan aku pastikan temanmu itu akan merasakan hal yang sama dengan kami, ujar orang itu. Beberapa kali Ranti dipukuli dan kedua teman Ranti hanya bisa menyaksikan tanpa bisa melakukan apa-apa. Roan memegangi kepalanya. Dia kehilangan Ranti. Tak ada satupun jejak yang Ranti tinggalkan. Pada akhirnya, Roan memutuskan untuk kembali. Saat Roan membuka matanya, terlihat Rustam dan Awang yang langsung memberondong Roan dengan pertanyaan tentang Ranti. Roan tak bisa menjawabnya karena ia benar-benar tidak mengetahui keberadaan Ranti saat itu. Roan berlari keluar ruangan. Ia menemui Robert yang masih fokus dengan ritualnya. Robert, Ranti hilang, Bet, ujar Roan. Dia pasti sudah keluar rumah dan berhasil dibawa oleh salah satu dari makhluk itu, ujar Robert tanpa membuka matanya. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Bet? Tanya Roan. Kita bagi tugas. Kau jaga orang-orang di rumah ini. Jangan biarkan mereka keluar. Dan jangan sampai yang di luar bisa menembus masuk ke dalam. Aku akan pergi mencari Meranti, ujar Robert. Roan mengangguk. Dia langsung duduk menggantikan Robert. Sementara itu, Robert langsung pergi keluar rumah meninggalkan Roan. Awang yang mendengar percakapan keduanya hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk membantu menjaga orang-orang yang berada di ruangan itu tidak keluar dan menggagalkan fokus Roan. Aku takut, aku mau pulang sekarang, rengek istri As dalam pelukan suaminya. Sementara Amang Tagu berusaha menenangkan Rustam yang tampak menangis sambil memeluk tubuh Meranti yang terlihat sudah kian memucat. Apa? Apa kata Roan, Wang? Tanya Rustam. Katanya kita harus tetap di sini, Bah. Jangan sampai ada yang keluar, ujar Awang tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Tangis Rustam semakin kencang. Sepertinya dia tahu alasan dibalik Awang yang tidak mau menjawab pertanyaannya. Awang berjaga di depan pintu. Dia duduk sambil memegangi dahinya. Rengekan istri As mulai membuat Awang muak. Diam kau. Mereka semua sedang berusaha melindungi kita. Jangan malah mengacaukan fokus mereka dengan rengekanmu yang tidak berguna itu, bentak Awang yang sudah terbawa emosi. Semua orang langsung diam. Ruangan itu seketika hening, hanya helaan nafas mereka yang terdengar bersautan. Ranti sudah penuh luka. Ketika seorang perempuan datang untuk membantunya, perempuan itu terlibat pertarungan dengan kedua orang yang tadi mengancam dan memukuli Ranti. Untungnya, perempuan itu berhasil menang melawan kedua orang itu. Ia bahkan menghabisi keduanya tanpa ampun. Jelas sekali, perempuan itu bukanlah orang biasa. Mungkin ilmunya berada jauh di atas Ranti. Kau tidak apa-apa? Tanya perempuan itu seraya membantu Ranti berdiri. Teman-temanku bagaimana? Ucap Ranti. Pikirkan dirimu dulu ya. Tidak, teman-temanku harus diselamatkan. Perempuan itu mengalah. Ia lalu kemudian membantu Ranti untuk membebaskan Lampe dan juga perempuan bergaun merah yang dikurung. Lampe, tolong jaga ibuku ya, ucap Ranti pelan. Serahkan padaku, Ranti. Aku pastikan ibumu akan selamat, ujar Lampe. Ranti kemudian dipapa oleh orang itu. Kau tahu kemana harus pulang? Tanya perempuan itu seraya menghentikan langkahnya. Ranti terdiam, namun tiba-tiba saja Robert muncul. Ranti, panggil Robert panik. Kau? Gumam Robert ketika dia melihat sosok perempuan yang beberapa hari lalu juga terlibat dalam perkelahian dengan anggota perkumpulan dukun itu. Cepat bawa dia pulang. Kalau tidak segera, tubuhnya bisa saja mati, ujar perempuan itu. Robert langsung membantu perempuan itu untuk memapa Ranti. Ranti membuka matanya. Wajahnya sudah sangat pucat dan tubuhnya juga sudah dingin. Rustam yang menyadari jika anaknya sudah terbangun terlihat memeluknya semakin erat. Ranti masih lemah. Robert masuk ke dalam ruangan itu dan langsung menyuruh Rustam untuk membaringkan tubuh Ranti di lantai. Dia terluka cukup parah, ujar Robert.
Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Wah, sekarang Robert dan Meranti selalu berbarengan nih. Seru banget ya bagaimana di sini akhirnya Meranti datang juga nih ke kediaman Robert dan Rowan, yang mana kediaman Robert dan Rowan ini jauh ada di pedalaman Kalimantan. Jadi walaupun sama-sama di Kalimantan, tapi kalau Meranti ini kan tinggalnya di desa, sedangkan Robert dan Rowan ini memang rumah Robert ini ada di tengah hutan tuh teman-teman. Jadi udah kebayang tuh suasananya ya, asri banget, pasti indah banget, dan dapat banget suasana khas hutan Kalimantannya. Dan bagaimana di sini Meranti nih sama Rowan nih sama-sama malu-malu kucing nih. Rowan juga yang cowok nggak mau duluin sih. Meranti kan nggak mungkin yang cewek ya, tapi nggak ada salahnya juga sih, dipancing-pancing aja terus. Dan bagaimana dalam kisah ini istrinya ngeselin banget ya, istrinya ya. Tapi walaupun dia ngeselin, bagaimanapun dia juga tuh yang ngebawa Meranti sampai datang ke rumah Rowan dan Robert. Wah, dan bagaimana Meranti diculik ya sama perkumpulan anggota dukun yang kemarin sudah dikalahkan. Tapi di sini muncul nih sosok misterius nih, sosok wanita misterius yang mana di episode kemarin yang sudah ikut bertarung melawan perkumpulan dukun itu, dia ternyata yang berhasil menolong Meranti. Tuh kalau nggak ada dia, Robert udah pasti telat tuh. Meranti udah parah banget lukanya ya. Tapi alhamdulillah bagaimana di sini akhirnya Robert berhasil membawa pulang Meranti walaupun dalam keadaan yang cukup terluka parah ya. Makin seru aja nih kisahnya ya. Buat Om Ras jangan lama-lama ya untuk lanjutannya. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk lanjutannya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik yuk tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.